Ya Bapa Surgawi, sebagaimana pujian ini bersatu di dalam Engkau adalah menjadi tugas daripada kami setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan telah kumpulkan di tengah-tengah gereja ini. Pada pagi hari ini berbicaralah kepada setiap kami, agar kami juga dapat melihat bahwa kasih Tuhanlah yang mengikat kami di dalam persekutuan ini. Kasih Tuhanlah yang telah memanggil kami menjadi satu kesatuan tubuh Kristus di gereja ini. Dan biarkanlah kami dapat memahami apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kami secara pribadi di tengah-tengah gereja ini. Ini doa kami ya Bapa, berbicaralah kepada setiap kami rindu mendengarnya, dan berikan kami ketundukan hati dan kerendahan hati untuk boleh dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya rindu kita untuk boleh membaca kebenaran firman Tuhan bersama-sama yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-7. Bapak Ibu dapat membaca di layar dan menyimak akan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, surat ini adalah surat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan di dalam Alkitab kita, tentu kita mengetahui ada dua bagian surat daripada Paulus. Bagian yang pertama, Paulus menyampaikan akan pesan-pesan, nasihat-nasihatnya kepada jemaat yang ada di Korintus untuk menyelesaikan masalah internal yang ada di dalam jemaat Korintus. Dan kemudian pada surat yang kedua, Paulus memberikan apologetika, baik kepada pertanyaan-pertanyaan ataupun keraguan-keraguan dari pengajaran-pengajaran sesat yang ada pada saat itu, dan juga keraguan terhadap kerasulan daripada pribadinya. Dan di dalam jemaat Korintus ini saya rindu untuk kita menyimak sedikit tentang apa yang menjadi problem yang menjadi concern daripada Paulus ketika Paulus menuliskan suratnya yang pertama. Jemaat Korintus ini adalah jemaat yang sangat besar Bapak Ibu Saudara, dan Korintus ini merupakan kota yang sangat-sangat juga besar. Tempat di mana perdagangan internasional itu terjadi di sana. Karena ini termasuk kota pelabuhan zaman dulu, dan menjadi tempat di mana orang itu datang silih berganti dan menjadi tempat transit bagi banyak suku bangsa. Di sini kita dapat melihat bahwa Korintus itu adalah kota yang cukup megah karena pembangunannya juga berjalan dengan sangat-sangat cepat pada saat itu di bawah pemerintahan Romawi, dan kebudayaannya sendiri adalah kebudayaan Yunani dan juga Romawi yang penuh dengan kuil-kuil atau tempat-tempat penyembahan dewa-dewi. Di Korintus kita bisa menemukan ada kuil namanya kuil Aphrodite, dewi cinta, dan di kota ini juga kita bisa jumpai begitu banyak kuil-kuil yang menyediakan penyembahan bakti atau penyembahan yang melibatkan seksual di sana. Dan di jemaat Korintus juga kita dapat melihat bahwa ada begitu banyak masalah yang terjadi. Pada pasal yang pertama kita bisa melihat ada perpecahan di sana, ada golongan-golongan, blok-blokan. Kemudian kita bisa melihat di pasal 12 ini, sebelum pasal 13 ini ada persaingan rohani, ada karunia-karunia yang saling dipertunjukkan. Kemudian juga pada pasal yang ke-8 kita juga dapat melihat bahwa jemaat itu show off tentang pemahaman pengajaran-pengajaran yang dia terima, dan ada
ketidakadilan sosial pada ayat yang ke-11, dan juga bahkan dosa seksual, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, kota ini adalah kota yang penuh dengan kuil-kuil pelacur bakti, di mana orang-orang di sana pada saat itu terbiasa untuk melakukan penyembahan dengan ritual melakukan seksual, dan di situ banyak pelacur-pelacur bakti yang menjadi tempat-tempat di mana orang-orang itu melakukan penyembahan-penyembahan. Dan realita kehidupan kota yang kacau ini juga ternyata adalah realita kehidupan daripada jemaat yang juga kacau. Paulus menulis pasal 13 ini untuk menegur kepada jemaat, karena jemaat pada saat itu merasa bahwa mereka lebih baik daripada orang-orang di sekitar mereka atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dan juga lebih baik daripada sesama mereka yang telah mengenal Tuhan. Mereka merasa mereka lebih pintar, mereka merasa mereka lebih bertalenta, mereka merasa mereka lebih hebat, mereka merasa mereka lebih rajin datang untuk beribadah, lebih rajin untuk memberikan persembahan. Ada begitu banyak hal-hal yang menjadi persoalan yang ada di jemaat, dan menjadi teguran daripada Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus pada bagian suratnya yang pertama. Dan kalau kita melihat ada di pasal 13 ini, dalam konteks yang kita baca ayat 4 hingga ayat yang ke-7, kita akan menemukan ada 3 bagian besar di sana. Bagian yang pertama ayat 1 hingga 3, kita menemukan kasih lebih besar daripada anugerah. Paulus ingin menekankan kepada jemaat bahwa bukan tentang engkau rajin untuk datang ke gereja, bukan tentang engkau hebat di dalam pengajaran yang engkau pahami, bukan tentang engkau lebih baik daripada orang yang lain, tapi adalah tentang kasih. Dan bagian yang kedua kita akan menemukan ayat 4 hingga ayat yang ke-7, kasih sebagai tindakan yang nyata. Dan bagian 8 hingga 13, kasih lebih besar daripada segalanya. Di dalam pasal 13 ini, Bapak Ibu Saudara, Paulus ingin menekankan kepada jemaat untuk kembali kepada pengertian awal kasih yang sesungguhnya, yakni agape. Bukan kasih yang transaksional sebagaimana yang banyak orang-orang itu lakukan pada zaman itu di kuil-kuil penyembahan-penyembahan yang menyembah dewa-dewi, dan khususnya Dewi Aphrodite atau Dewi Cinta. Bukan cinta yang transaksional, bukan kasih yang eros, tetapi kasih agape. Bukan kasih yang karena engkau hebat maka aku mengasihimu. Bukan karena kasih yang engkau menolong aku mengasihimu. Bukan. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa Paulus itu ingin tune in kembali. Tune in itu mengkalibrasi kembali. Mengkalibrasi itu mengatur kembali kepada pengertian awal yang sesungguhnya tentang agape itu. Tentang kasih yang telah memanggil orang-orang untuk boleh percaya kepada Tuhan. Kasih yang telah menyelamatkan setiap kita dari dosa pelanggaran kita. Kasih yang daripada Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk setiap diri kita. Kasih agape inilah yang Tuhan ingin jemaat Korintus itu kembali di sana. Bapak Ibu Saudara, demikian juga kasih inilah yang Tuhan ingin kita kembali untuk menjadikannya sebagai motivasi kita untuk datang kepada Tuhan dan bersekutu di tengah-tengah gereja ini. Berapa banyak di antara kita pada saat ini datang ke gereja karena motif-motif yang mungkin hanya karena datang, ya karena saya Kristen. Untuk membayar guilty feeling kita, untuk mengatasi rasa tidak enak kita. Loh, KTP saya Kristen, masa saya nggak ada ibadah? Minimal saya ibadah sebulan sekali lah, atau paling nggak 1 tahun sekali lah. Tuhan ingin kita kembali untuk melihat bahwa apa yang menggerakkan kita untuk datang kepada Tuhan adalah kasih agape dari Allah Bapa yang telah mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama fokus pada ayat yang keempat hingga ayat yang ke-7, yakni kasih di dalam tindakan nyata. Oleh karena kenapa? Oleh karena jemaat yang ada di Korintus, mereka kerap kali datang beribadah karena motif-motif tersembunyi. Sebagaimana budaya pada saat itu, status adalah sebuah hal yang sangat-sangat penting. Kemudian kepintaran, filsafat hidup adalah sesuatu yang sangat-sangat dicari pada saat itu. Karena mereka terpengaruhi oleh budaya Helenisme atau Yunani.
Jadi banyak orang datang beribadah, datang bersekutu, berkumpul bersama-sama dengan orang percaya yang lain, semata-mata bukan karena mereka datang mengasihi Tuhan, tetapi mereka datang dengan berbagai motif di dalam hidup mereka. Mereka datang ingin show off, mereka datang ingin tampil, mereka datang, oh ini aku loh orang percaya yang dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca ini, saya mendapatkan teguran daripada Tuhan. Jangan-jangan kita semua anak-anak Tuhan yang datang ke gereja, yang beribadah kepada Tuhan, bahkan datang di dalam doa-doa kita saat teduh kita datang bukan karena kita mengasihi Tuhan. Kita datang hanya karena kita nggak nyaman. Kita datang hanya sekedar untuk membayar guilty feelingnya kita. Kita datang kepada Tuhan hanya karena nggak nyaman. Saya Kristen, masa saya nggak ibadah? Anak-anak saya lihat saya seperti apa? Oh saya nggak nyaman, nggak datang ke gereja. Masa istri saya datang sendiri? Masa suami saya datang sendiri? Ya udah terpaksa aja datang ke gereja saat ini, duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak tahu alasan yang sesungguhnya untuk datang ke gereja ini. Karena cenderung kita datang dengan motif untuk memenuhi, memuaskan akan kepentingan pribadi kita. Dan inilah menjadi teguran daripada Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Karena Paulus melihat jemaat ini memang besar. Jemaat ini memang luar biasa, perkembangannya sangat-sangat masif, sangat-sangat cepat. Tetapi Paulus melihat di sana ada sesuatu yang sudah keluar dari jalurnya. Sehingga Paulus ingin tune in kembali, mengkalibrasi kembali akan motif daripada jemaat yang ada di Korintus ini. Sehingga ketika mereka datang berkumpul bersama dengan orang percaya, mereka punya pengertian yang sama, bahwa mereka datang untuk Tuhan dan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, saya butuh 2 volunteer ya Bapak Ibu. Siapa saja yang bersedia boleh datang untuk membantu saya, supaya hari ini bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama bisa kita pahami dengan baik. Saya butuh 2 orang volunteer untuk membantu saya. Siapa saja? Jangan takut Bapak Ibu Saudara, tidak ada hukuman. Boleh 1 orang dulu yang bersedia? Saya minta Pak Noel deh ya, karena tidak bersedia semua ya. Pak Noel boleh maju Pak. Pak Noel, kira-kira dari sekian banyak jemaat, mana yang Bapak belum kenal? Silakan pilih 1 Pak. Yang nggak kenal? Yang nggak kenal? Oh, pemain musik. Saya nggak nyebut nama dulu supaya ini. Silakan di atas Pak, biar kelihatan gantengnya hari ini. Bapak Ibu Saudara, jemaat Korintus itu banyaknya luar biasa. Boleh salaman? Ya. Boleh salaman ya. Jemaat Korintus banyaknya luar biasa dan bisa jadi sama seperti kita, meskipun kita tidak sebanyak ribuan, tapi ratusan sudah cukup buat kita belum mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, ini Pak Noel, ini Pak Roni. Mungkin jemaat juga ada yang belum mengenal. Saya mau tahu dulu, yang belum mengenal Pak Noel boleh angkat tangan. Oh, kenal semua Pak. Malu angkat tangan. Oh, yang kenal Pak Noel angkat tangan. Yang kenal Pak Noel, oh baru kelihatan ya. Oke. Yang kenal Pak Roni silakan angkat tangan. Tampaknya sama Pak. Jadi kalau pemilu ini hasilnya seri. Nah, Bapak Ibu Saudara, Pak Noel dan Pak Roni baru kenalan. Boleh salaman Pak? Boleh salaman. Jangan lepas Pak. Jangan lepas. Jangan lepas. Relasi ini kita mulai ya Pak. Nah, relasi ini kita mulai. Saya punya benang di sini Bapak Ibu Saudara. Katanya benang merah. Kalau ceritanya orang dulu gitu ya. Benang merah itu jadi pengikat relasi. Katanya setiap kita itu punya, wah ini susah Pak kayaknya Pak. Relasinya kayaknya susah nih. Wah putus lagi. Sebentar ya. Saya belum menemukan awalnya mana. Enggak apa-apa Pak, tahan dulu. Tahan dulu ya.
Oh, tampaknya memang benang merahnya tidak bisa dikerja sama ya. Mungkin dia maunya yang hijau. Nggak nyaman ya Pak, salaman lama-lama ya. Padahal itu yang mau saya tunjukkan Pak. Oke, Bapak Ibu Saudara, benangnya tidak bisa dikerja sama. Kalau ini saya ikat, kira-kira mudah putus nggak? Kalau relasi ini saya ikat dengan benang, mudah putus nggak Pak? Putus. Mudah ya, karena cuma benang. Oke, karena benang sangat mudah putus, saya pakai isolasi deh. Mau di packing. Kira-kira relasi ini bertahan nggak Bapak Ibu Saudara? Ini kayaknya masih pagi ya, jadi susah semua, mohon maaf ya. Iya. Ini kalau saya isolasi relasi ini dengan selotip, kalau nggak nyaman sama Pak Roni boleh lepas Pak. Iya. Gampang putus nggak Pak? Karena nggak kuat Pak. Coba kalau Pak Roni ngejek Pak Noel, lalu berantem nih, mudah putus nggak Pak? Berantem dulu Kak kita. Berantem dulu ya, boleh? Mudah putus ya Pak ya. Lalu kalau mudah putus, saya kasih lem kertas. Bapak Ibu Saudara, bisa nggak relasi ini kuat dengan lem kertas saya? Enggak juga. Baiklah. Kalau gitu saya pakai lakban deh. Lakbannya namanya premium tape heavy duty. Kalau saya lem tangan ini, bisa lepas nggak? Bisa lepas nggak Bapak Ibu Saudara? Satu lapis, lepas nggak? Dua lapis? Lepas. Tiga lapis? Lumayan. 5 lapis? 10 lapis? Sampai habis. Pulang bareng mereka. Yang pasti relasinya tidak akan lepas. Terima kasih Bapak-bapak. Mohon maaf, ini boleh deh ini kan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang apa Paulus ingin coba sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa di dalam perpecahan masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus, kasih inilah yang mengikat. Kasih inilah yang melekatkan akan persekutuan daripada jemaat yang ada di Korintus. Dan kasih ini jangan sekedar hanya di kepala, karena memang jemaat Korintus pada saat itu cenderung untuk mempelajari segala sesuatu itu hanya untuk pemuasan kognitif saja. Karena mereka senang dengan filsafat-filsafat Yunani dan yang lain-lainnya. Nah, Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya kasih ini melebihi daripada akal pikir, kemampuan, karunia, talenta yang dimiliki oleh jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Dan pada bagian yang kedua harus dilakukan dengan tindakan yang nyata. Jadi hari ini saya ingin membagikan 3M. Kalau Bapak Ibu tahu ya, teman-teman yang di dunia manufacture ataupun di dunia perkakas dan lain-lain, lem 3M ini adalah lem paling kuat di dunia. Dia bentuknya macam-macam, double tip, isolasi. Kualitasnya selalu yang paling di atas. Scotch tape, bahkan untuk ngelem pesawat, Bapak Ibu Saudara, kalau ada part-part yang mulai copot-copot itu di lemnya pakai produk daripada 3M ini. Karena kemampuannya, daya tahannya itu yang paling baik. Nah, menurut Paulus, apa yang bisa mencegah jemaat dari perpecahan dan masalah pada saat itu? 3M-nya adalah kasih agape ini. Bukan kasih eros,
sebagaimana orang banyak pada saat itu menyembah kepada Aphrodite atau Dewi Cinta, tetapi kasih agape yang berasal daripada Allah. Mari sama-sama kita pelajari 3M ini yang melekatkan kita sebagai jemaat yang Tuhan sudah panggil di tengah-tengah gereja ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mengalahkan ego. Pada ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Jemaat Korintus sering sekali membanggakan akan pengajarannya dan juga membanggakan pengajarnya atau rasul yang mereka ikuti. Kalau kita melihat konteksnya, kita akan menemukan bahwa di sana ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, ada golongan Kefas. Mereka menilai diri mereka lebih rohani daripada yang lain. Jadi semua masing-masing tepuk dada. Aku dong orangnya Paulus. Aku dong orangnya Musa Wahyudi. Aku dong orangnya contoh Eka. Aku dong orangnya contoh Sri. Aku dong orangnya contoh Desi. Orangnya contoh Feni. Orangnya contoh Heri. Jemaat itu masing-masing bertepuk dada. Oh, yang ini lebih baik mengajarkannya. Oh, yang ini kalau khotbah lebih bagus, lebih enak didengar. Oh, yang ini kalau tegur orang habis-habisan. Oh, yang ini baru namanya pengajarannya Tuhan Yesus. Jadi masing-masing jemaat punya favoritnya masing-masing. Jemaat masing-masing datang beribadah pada saat itu hanya kalau hamba Tuhan favoritnya yang khotbah. Kalau Apolos yang lagi ngajar, banyak tuh teman-temannya, golongannya Apolos datang beribadah di sana. Kalau Paulus lagi mengunjungi mereka, nah penggemar-penggemarnya Paulus datang pada saat itu. Sedangkan jemaat-jemaat timnya Apolos dan juga timnya Kefas itu nggak datang. Karena mereka merasa bahwa pengajaran daripada masing-masing yang mereka ikuti itu lebih baik daripada yang lain. Mereka lebih suka, mereka jadi milih-milih. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara kita yang milih-milih pengkhotbah? Saya juga demikian. Kalau cari YouTube, oh maunya pengkhotbah ini. Hari ini kayaknya playlistnya enaknya dengerin pendeta ini deh. Karena berapi-api. Karena kalau khotbah hentak-hentak. Tapi hari ini lagi mellow. Kayaknya dengan pengkhotbah ini lebih enak deh. Soalnya dia tenang, kalem. Enak buat tidur. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Jamnya tidur, gak bisa tidur. Kita jadikan firman Tuhan sebagai obat tidurnya kita. Kita dengar khotbah di HP kita sambil kita mencoba untuk tidur cari kedamaiannya Tuhan. Jadi kerap kali kita datang kepada Tuhan hanya karena kita ingin, kita mau caranya seperti ini. Padahal bukan caranya Tuhan. Padahal bukan maunya Tuhan. Di sini Bapak Ibu Saudara, Paulus memakai kata makotemei, panjang sabar, dan juga berbuat baik, terus berbuat baik, terus menunjukkan perbuatan baik itu. Dan di sini kata sabar itu adalah tentang siapa yang tahan menanggung dan juga memberi. Dan di sini juga kita dapat melihat bahwa Paulus juga menekankan tentang jemaat yang pada saat itu sedang berkompetisi secara rohani. Hebat-hebatan. Aku gemanya setiap hari dong. Aku gemanya sudah seminggu ini dong lebih maju, satu langkah lebih maju. Ini seminggu lebih maju. Jadi sudah dibaca semua. Aku dong tadi sudah dengerin khotbahnya contoh Desi lagi di YouTube. Udah 10 kali itu 10 penglihat itu 10-10-nya aku tuh. Aku dong sudah ini dan itu. Dan di sini Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat untuk jangan memperbanding-bandingkan. Di situ ada kata jangan kasih itu tidak cemburu. Karena memang jemaat itu lihat kok waktu Apolos ngajar penata layannya rame, penata layannya semangat, penata layannya memberi habis-habisan. Kok waktu si Kefas melayani nggak ada yang mau, enggan. Sehingga mulai timbul kecemburuan. Bapak Ibu Saudara, mari kita evaluasi diri kita, jangan kita pun demikian.
Para penata layan, jangan-jangan kita pun demikian. Dikasih jadwal, tunggu Bu Marita tunggu. Saya lihat dulu pengkhotbahnya siapa. Bentar Bu guys, bentar ya. WL-nya siapa kalau minta saya jadi singer? Bentar. Ini saya agak sibuk. Kayaknya nggak bisa saya minggu ini. Tapi siapa yang khotbah? Oh, contoh ini mau, saya mau. Apapun saya rela tinggalkan. Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan kita pun demikian. Sehingga relasi yang ada pada saat itu, jemaat yang ada pada saat itu, mereka membangun ikatan itu hanya kepada kelompoknya mereka masing-masing. Mereka nggak peduli sama kelompok yang lain. Yang penting aku Apolos, yang penting aku Paulus, yang penting aku Kefas, yang penting aku bergerak di bidang ini, yang penting aku bergerak di bidang itu. Ikatan itu erat hanya kepada kelompoknya sendiri. Dan ikatan yang ada pada kelompok itu sesungguhnya bukanlah ikatan yang kuat. Mungkin ikatan itu hanya sekedar isolasi. Yang kalau misalnya ada konflik di sana, konflik di bidang ini, konflik di bidang itu, di komisi ini, komisi itu, penata layan ini dan itu. Begitu konflik terpecik saja di sana, relasi itu menjadi hancur. Karena relasi itu tidak dibangun berdasarkan kasih. Kasih yang apa? Kasih yang sabar, kasih yang murah hati, kasih yang tidak cemburu, kasih yang tidak memegahkan diri, kasih yang tidak sombong. Sehingga Paulus menyampaikan kepada jemaat, ingatlah, kasih agape itu kasih yang demikian. Dan John Calvin, Bapak Ibu Saudara, mengatakan bahwa kasih adalah pengikat persaudaraan. Tanpanya bahkan karunia terbesar hanyalah sumber kesombongan. Mungkin bidang kita bertumbuh pesat, jumlahnya, kualitasnya. Mungkin bidang-bidang kita, pelayanan-pelayanan kita bertumbuh dengan begitu luar biasanya. Tetapi John Calvin katakan kalau bukan kasih yang mengikat, maka persaudaraan itu hanyalah akan menjadi sumber daripada kesombongan semata. Bagian kedua Bapak Ibu Saudara, 3M. M yang kedua adalah menundukkan kepentingan diri sendiri. Pada ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak melakukan yang tidak sopan. Karena memang pada saat itu konteksnya adalah jemaat ini adalah jemaat yang besar dari suku-suku bangsa yang lain. Dan mereka juga terpapar oleh kehidupan yang ada pada saat itu. Di mana para perempuan itu tampil tanpa kerudung, tanpa tutup rambut, dengan rambut yang terurai, dengan penampilan yang mencolok. Dan bahkan mungkin beberapa di antara mereka adalah pelacur bakti yang ikut beribadah di sana untuk menggoda jemaat-jemaat yang ada pada saat di Korintus tersebut. Sehingga Paulus katakan jangan melakukan yang tidak sopan. Ini juga berkaitan dengan orang-orang yang strata kehidupannya, status kehidupannya kaya raya melintir pada zaman itu. Yang memang di dalam konteks surat Paulus yang pertama ini juga diceritakan ada orang-orang kaya yang mengikuti perjamuan kudus, mereka semau-maunya. Mereka mau dilayani pertama, mereka duduk paling depan, bukan berarti yang paling depan ini lalu semena-mena ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam konteks pada saat itu, orang-orang yang terpandang itu maunya diposisikan di depan. Kalau dia tidak disediakan bangku di depan, dia tersinggung, dia marah, dia gak mau datang lagi, dia gak mau kasih persembahan. Berapa banyak di antara kita yang ketika tidak serak sama gereja, lalu memberhentikan persembahannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak sedang berbicara tentang amplop kita. Saya tidak sedang berbicara tentang keuangan gereja kita. Tetapi saya ingin kita kembali melihat berapa banyak di antara kita yang mungkin pernah atau bahkan hari ini karena kecewa sama Musa Gembala, kecewa sama contoh Heri, kecewa sama contoh Desi, kecewa sama ini dan itu, akhirnya berhenti memberikan persembahan untuk Tuhan. Ini bukan tentang uang, tapi persembahan diri. Persembahan tentang hadir kepada jemaat yang lain, memberi diri kepada jemaat yang lain. Berapa banyak di antara kita yang akhirnya setelah itu berhenti untuk
beribadah kepada Tuhan. Paulus katakan, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak memarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau kita lihat konteks pada saat itu, jemaat ya memang sering berlaku semau-maunya. Kalau kita simak di ayat pasal 11 ayat yang kelima, perempuan-perempuan yang tidak menutup kepala, yang kalau bahasa tetangga kita kalau kita pinjam itu buka aurat di mana-mana begitu ya, pamer aurat di mana-mana, semata-mata ya memang untuk mengacaukan akan fokus daripada jemaat, supaya mungkin dulunya pelanggan kuil tertentu lalu digoda kembali, dipikat kembali supaya kembali memberikan persembahan ke kuil-kuil tersebut. Berapa banyak juga di antara kita Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan kita yang hadir beribadah kepada Tuhan pun masih menyimpan baal-baalnya kita, penyembahan-penyembahan berhalanya kita dalam berbagai bentuk, baal-baal masa kini kita sekarang ini, kecanduan-kecanduan kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Jangan-jangan kita beribadah kepada Tuhan, tetapi sikap kita adalah sikap kita kepada penyembahan berhala tersebut. Dan kalau kita lihat juga pasal 11 ayat 21, di situ juga orang kaya yang berpesta berlebihan di dalam perjamuan kudus. Di sini Paulus ingin mengajak jemaat untuk kembali menjaga kehormatan atau marwah daripada peribadatan di dalam gereja-gereja. Peka terhadap orang lain, bahwa ibadah ini bukan dibangun untuk diri kita. Kita ini bukan orang yang dipuaskan di dalam peribadatan kita. Seringkali kita menangkap bahwa ibadah ini adalah kita yang menonton. Penata-layan yang ada di mimbar ini adalah para entertainment. Para entertain yang menyediakan. Aku gak suka di gereja ini, pujiannya kayak gini, gak seru. Pujiannya kurang, khotbahnya kurang. Bapak Ibu Saudara, kita mesti hati-hati dengan hal ini. Karena memang pada masa kini gereja berlomba-lomba untuk menyediakan kemasan yang baik kepada jemaat. Sehingga jemaat lupa bahwa ibadah itu adalah tentang kita bersama-sama menyediakan ruang bagi Allah untuk hadir di tengah-tengahnya. Para penata-layan, pemusik, WL singer, multimedia, soundman, penyambut tamu, dan juga jemaat yang hadir bersama-sama bersinergi, bersama-sama bekerja sama untuk menghadirkan ruang bagi Tuhan. Jadi bukan tentang kita yang nikmatin lagu atau pujian kita, tapi bagaimana tentang Tuhan yang dipuaskan di dalam peribadatan kita. Berapa banyak di antara kita enggan untuk bernyanyi karena kita nggak suka lagunya. Berapa banyak di antara kita enggan untuk buka suara kita karena kita merasa, ya cukuplah WL aja, singer aja yang suaranya indah-indah. Saya nggak perlu. Tuhan menanti-nantikan Bapak Ibu Saudara untuk memberikan ruang kepada Tuhan untuk hadir di dalam gereja ini dan juga di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, di sini juga Paulus menegaskan kembali untuk tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak menyimpan kesalahan. Karena sesuai dengan konteks pada saat itu, jemaat yang berkelompok-berkelompok, mereka cenderung untuk mencari kekurangan dari kelompok-kelompok lainnya, dan di situ juga mereka cenderung untuk memakainya sebagai kartu as untuk keuntungan daripada kelompoknya. Kita melihat bahwa di sini Paulus ingin menegur akan mental konsumen jemaat, konsumeris. Ini masih pagi, otak saya agak ini ya. Bapak Ibu tahu ya, sikap atau mohon maaf, sikap untuk terus mengkonsumsi hanya sebagai konsumen saja. Padahal panggilan Allah bagi kita adalah bukan kita sekedar hanya terima, tapi kita juga ambil bagian untuk bisa berkontribusi, menghadirkan akan peribadatan ini bersama-sama. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama, kepentingan daripada tubuh Kristus. Martin Luther mengatakan, kasih adalah hidup keluar dari diri sendiri, mematikan ego,
dan kemudian menyerahkan diri kepada orang lain, memberi diri untuk orang lain, melayani satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, kehadiran Bapak Ibu Saudara ini bukan untuk dilayani. Saya mohon maaf banget sama maafnya. Jadi Bapak Ibu Saudara datang ke gereja ini bukan karena beli tiket, lalu Bapak Ibu nonton, lalu Bapak Ibu menikmati saja ibadahnya. Tidak. Tuhan mengharapkan Bapak Ibu untuk ikut bersama-sama membangun tubuh ini. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang, kalau Bapak Ibu Saudara saat ini belum punya pelayanan, mari cari hamba Tuhan, cari diaken, tanyakan apa yang bisa saya lakukan. Saya mau melayani Tuhan. Saya nggak punya pengalaman, it's okay, kita belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama merawat tubuh Tuhan baik-baik di tempat ini. Kita bersama-sama membangun tubuh Tuhan baik-baik di tempat ini. Jadi mari berikan diri Bapak Ibu Saudara. Saya sudah tua contoh, Bapak Ibu Saudara ada komunitas usia indah. Ada begitu banyak pelayanan yang bisa diambil. Saya masih muda banget contoh, aduh saya nantilah. Fokus dulu untuk kejar karir saya, studi saya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah beri waktu, kesempatan hari ini. Mari beri diri untuk juga hari ini. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yakni menopang sesama dengan setia. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jemaat Korintus pada saat itu biasa menggugat satu dengan yang lain di pengadilan. Mereka konflik satu dengan yang lain. Mereka tidak serak, mereka ajukan ke pengadilan. Mereka bertengkar di sana, mereka berkonflik di sana. Dan Paulus kembali mengingatkan kepada jemaat, kasih agape itu bukan kasih yang transaksional. Oh, Bapak ini baik sama saya juga baik sama Bapak ini. Oh, Bapak ini kemarin kasih saya 10 mangga, besok saya harus kasih dia 10 apel. Oh, Musa Wahyudi Gembala kemarin kasih saya bantuan ini. Wah, kapan-kapan kalau Musa Wahyudi minta bantuan saya, pasti saya bantu. Tapi kalau hamba Tuhan lain, pikir-pikir dulu. Hamba Tuhan lain gak pernah besuk saya. Hamba Tuhan lain gak pernah datengin saya, ngobrol sama saya. Tunggu dulu. Gak kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Paulus kembali mengingatkan kepada jemaat bahwa kasih yang harus kita miliki bukanlah kasih yang transaksional, tapi kasih agape yang memang memberi diri tanpa syarat. Sebagaimana Tuhan telah memberi diri tanpa syarat kepada setiap kita untuk menghapus setiap dosa pelanggaran kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita sudah memberikan persembahan yang besar, bukan karena kita melakukan hal-hal yang kira-kira menyenangkan hati Tuhan, bukan. Tetapi itu semata-mata hanya karena anugerah kasih yang Allah tunjukkan kepada setiap kita. Jadi bukan tentang kasih yang transaksional sebagaimana penyembahan-penyembahan pada saat itu. Bukan tentang saya bawa sesajen sekian, nanti hidup saya diberkati sekian. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi ini tentang bagaimana memberi diri kepada Tuhan dan juga memberi diri kepada sesama. Di sana dalam bahasa aslinya kita akan menemukan bahwa kasih itu menutupi, melindungi. Kalau kita baca di dalam bagian firman Tuhan yang lain, kasih itu menutupi banyak sekali kesalahan, banyak sekali pelanggaran. Maka di sini Paulus mengingatkan kembali, ayo tune in lagi, kalibrasi ulang. Kasih yang selama ini mungkin transaksional, oh karena contoh Harry baik sama saya, jadi apapun nanti kalau dia minta bantuan, saya tolongin pelayanan. Bukan. Pelayanan Tuhan tidak bergantung kepada hamba Tuhan. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi pelayanan Tuhan harus kembali kepada kasih ini. Kasih yang memberi, kasih yang menutupi kesalahan, kasih yang kalau kita lihat di sini selalu punya pengharapan terhadap orang-orang yang mungkin pernah berbuat kesalahan. Dia punya pengharapan bahwa orang ini akan pulih, bahwa orang ini akan kembali dipakai Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, 3 bagian ini kita akan menemukan Paulus ingin sedang membawa kita kembali melihat kasih daripada Tuhan yang sesungguhnya. Itulah yang semata-mata bisa mengikat
relasi di antara kita. Tadi Pak Noel dan Pak Roni, relasi sudah dimulai. Mari duduk bersama, ngobrol lebih banyak. Dan semakin diikat oleh kasih-Nya Tuhan. Kasih-Nya Tuhan yang tidak bisa dilepaskan oleh apapun. Kasih Tuhan yang tidak bisa dipudarkan oleh apapun. Kasih Tuhan yang senantiasa mengikat, makin hari makin erat, makin hari makin tidak bisa dipisahkan. 3M inilah Bapak Ibu Saudara yang bisa mengikat kita satu dengan yang lain. Mari kalau kita saat ini boleh lihat kanan kirinya, kayaknya saya belum kenal jemaat ini. Sapa, bangun relasi. Mari ikatkan diri di tengah-tengah komunitas anak Tuhan ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita belajar mengalahkan ego kita, menundukkan kepentingan diri kita, menopang kepada sesama kita dengan setia. Karena kita tahu ini bukan tentang kita, tetapi ini tentang Tuhan kita. Mari kita evaluasi diri kita Bapak Ibu Saudara. Apa yang mengikat kita di gereja ini? Apakah hamba Tuhannya yang mengikat kita, yang membuat kita terus datang beribadah tiap minggu? Apakah karena pujiannya? Apakah karena khotbahnya hamba Tuhan yang ini dan yang itu? Atau semata-mata kita tahu, saya datang beribadah hari ini karena saya mengasihi Tuhan. Bukan karena gak enak nanti dibesuk oleh hamba Tuhan, oleh gembala, oleh diaken. Bukan, tetapi semata-mata mari kita kembalikan untuk mengikat diri kita di komunitas ini dengan kasih yang sesungguhnya, yakni kasih agape itu. John Calvin mengatakan kasih adalah rem atas kemarahan dan bahan bakar untuk kemurahan hati, dan sekaligus menjadi pintu gerbang bagi kita untuk masuk ke dalam keluarga Allah. Pujian yang kita nyanyikan sebelum firman Tuhan, ada pengertian bersama yang dituliskan oleh Ted Smith. Adalah pujian yang dia tuliskan ketika dia melakukan peribadatan perjamuan kudus bersama-sama dengan Billy Graham. Ketika dia duduk bersama-sama dengan orang-orang percaya di dalam ibadah yang dipimpin oleh Billy Graham saat itu, dia tertegun melihat sebuah keindahan persekutuan yang benar-benar indah. Karena kasih Tuhan hadir di sana. Ada pengertian bersama. Masing-masing bisa memahami, bisa peduli, bisa tahu satu dengan yang lain. Mengenal satu dengan yang lain. Bahkan mengenalnya ini mengenal sampai luar dalam. Tahu dosa kamu, tahu kekurangan, tahu kelemahan kamu. Tetapi kasih masih ditunjukkan di tempat itu. Dan ketika Ted Smith berada di perjamuan kudus bersama-sama dengan Billy Graham pada saat itu, di sanalah dia tertegun dan menuliskan bait demi bait pujian ini. Karena dia menemukan sungguh hanya kasih Tuhan yang bisa mengikat akan orang-orang percaya, jemaat yang ada pada saat itu. Dan di sanalah hadir pengertian bersama dari kebenaran firman Tuhan yang diberikan pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga hari ini melihat bahwa Tuhan hadir di gereja ini. Dan bukan cuma di gereja ini, tetapi Tuhan hadir di dalam diri kita. Sehingga masing-masing di antara kita mau memberi diri dan menunjukkan kasih yang sesungguhnya itu kepada orang-orang yang ada di komunitas ini. Kasih yang sudah dikalibrasi ulang, kasih yang sudah dikembalikan kepada tujuan awalnya, yakni kasih agape. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Surgawi, hari ini ketika Engkau berbicara kepada kami melalui surat daripada Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, biarkanlah kami juga melihat bahwa bagian firman Tuhan ini adalah juga untuk kami. Kami yang mungkin selama ini datang tanpa tahu alasan kami yang sesungguhnya untuk beribadah kepada gereja, kepada Tuhan. Kami yang kerap kali mungkin datang ke gereja ini hanya untuk sekedar menjadi konsumen atau penonton-penonton saja. Mari berikan kami kasih-Mu Tuhan, sehingga kami tergerak untuk mempersembahkan diri kami, untuk mengambil bagian di tengah-tengah komunitas ini, sehingga kami tidak terlepas, kami tidak mudah terlepas daripada tubuh Tuhan di gereja ini. Tolong kami Tuhan untuk menjadi bagian
daripada tubuh-Mu di gereja ini. Sehingga kami boleh bersama-sama, boleh merawat akan tubuh Tuhan yang Tuhan sudah kumpulkan di tengah-tengah gereja ini. Tolong kami ya Bapa, supaya ikatan yang ada di antara kami boleh semakin erat dan menjadi ikatan yang kekal, yang tidak lekang oleh waktu, yang tidak lekang oleh karena konflik, yang tidak lekang oleh karena diri kami sendiri ya Bapa. Tolong kami ya Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.